Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami yaitu yang berjudul aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Dan yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fizi Fikrin Nabawi, NIM 0204181030. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya. Yang pertama yaitu mazhab formalistis. Mazhab formalistis lebih diketahui dengan sebutan analytical jurisprudensi. Seorang tokoh yang terkemuka dalam mazhab ini yaitu seorang ahli filsafat hukum yang berasal dari Inggris bernama John Austin tahun 1790 sampai dengan 1859. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibenarkan untuk mengatur makhluk berpikir. Perintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi, hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau mereka yang memegang kekuasaan kedaulatan. Menurut Austin, hukum dibuat dalam 2 bagian, antara lain hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang dibuat oleh umat manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum yang sebenarnya. Hukum ini maksudnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa untuk pengikut-pengikutnya dan hukum yang disusun oleh individu-individu untuk menjalankan hak-hak yang diserahkan kepadanya. Yang kedua yaitu hukum yang tidak sebenarnya. Sedangkan hukum ini maksudnya adalah hukum yang dibuat oleh penguasa namun merupakan peraturan yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan badan tertentu. Selanjutnya, kelemahan dari ajaran analytical jurisprudensi. Kelemahan dari ajaran ini adalah salah satunya bahwa suatu sistem hukum tidak mungkin sepenuhnya bersifat tertutup. Sistem tertutup secara mutlak akan menyulitkan serta menghambat penyesuaian kaidah-kaidah hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan ini muncul diakibatkan karena timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru atau yang menghasilkan kepentingan-kepentingan baru. Baiklah, saya Nurul Amalia, NIM 0204181008. Saya akan melanjutkan aliran yang kedua yaitu mazhab sejarah dan kebudayaan. Mazhab ini mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan mazhab formalis. Dalam mazhab ini menekankan hukum sejarahnya dapat dimengerti dan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Mazhab ini dikenal seorang tokoh yang terkemuka yang bernama Friedrich Karl von Savigny. Dia berpendapat bahwa hukum adalah perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Friedrich juga menentang kodifikasi hukum Jerman, keputusan-keputusan badan legislatif yang bisa membahayakan masyarakat karena tidak selalu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, serta pentingnya hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Kelemahan dari mazhab sejarah dan kebudayaan yaitu kelemahan dari teori von Savigny yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Tidak semua masyarakat sadar hukum dan apakah hukum hanya merupakan
pencerminan dari masyarakat. Demikian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Fadilah, NIM 0204181041. Yang ketiga, aliran utilitarian. Aliran ini dikenal seorang tokoh yang bernama Jeremy Bentham tahun 1748 sampai 1832. Menurut aliran ini, manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung dari perbuatan tersebut. Setiap sanksi pidana harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Adapun kelemahan dari aliran utilitarian. Kelemahan teori ini bahwa keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan bersifat relatif. Tidak semua masyarakat merasakan hal yang sama dan tidak dapat diukur pula. Baiklah, saya Dinda Awaliyah dengan NIM 0204181009. Di sini saya akan melanjutkan aliran yang keempat, yaitu aliran Sociological Jurisprudence. Dikenal Eugen Ehrlich pada tahun 1826 sampai dengan 1922, ahli hukum dari Austria dalam aliran ini, yang mana ajaran Ehrlich berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law, atau dengan perkataan lain, suatu pembedaan antara kaidah-kaidah sosial lainnya. Hukum positif hanya efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropologi sebagai pola-pola kebudayaan. Pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif, ataupun ilmu hukum, akan tetapi terletak pada masyarakat itu sendiri. Adapun kelemahan dari aliran Sociological Jurisprudence, kelemahan dari teori ini ialah sulitnya menentukan ukuran-ukuran atau menentukan suatu kaidah-kaidah hukum yang merupakan hukum yang hidup. Nama saya Yosanda Fania Rizka, NIM 0204181026. Selanjutnya yang kelima, tentang aliran realisme hukum. Aliran ini diprakasai oleh Karl Ilwion pada tahun 1893 sampai 1962. Jerome Frank pada tahun 1889 sampai 1957, dan Justice Oliver Wendell Holmes pada tahun 1841 sampai 1935. Ketiga-tiganya orang Amerika. Menurut aliran ini, hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi membentuk hukum. Seorang hakim harus memilih dan menentukan prinsip-prinsip yang dipakai oleh pihak-pihak yang menang. Keputusan-keputusan pengadilan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Adapun hasil-hasil pemikiran sosiologi. Yang pertama, Emile Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Menurut Durkheim, hukum dirumuskan suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya sanksi senantiasa tergantung dari sifat pelanggaran. Di dalam masyarakat dapat ditemukan dua kaidah hukum. Yang pertama, referensif. Yang kedua, restitutif. Adapun represif yaitu kaidah-kaidah hukum yang mendatangkan penderitaan bagi si pelaku dan merampas kemerdekaan, kehormatan maupun kenikmatan hidupnya. Contohnya hukum pidana. Restitutif adalah kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula atau pemilihan keadaan sebelum terjadinya kegoncaran sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencangkup hukum
perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi, dan hukum tata negara. Menurut Durkheim, dapat dibedakan dua macam solidaritas positif yang dapat ditandai oleh ciri-ciri. Yang pertama, masyarakat terikut dengan masyarakat yang lain, di mana masyarakat memiliki kepercayaan dan perasaan yang sama. Yang kedua, masyarakat bergantung dengan masyarakat lain, masyarakat tidak dilihat dari aspek sama. Yang kedua, Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Ajaran-ajaran Max Weber atau seorang Jerman yang melatar belakangi pendidikan di bidang hukum. Max Weber mengemukakan 4 tipe ideal dari hukum. Yang pertama, hukum irasional dan material, yaitu di mana pembentukan undang-undang dan hakim berdasarkan keputusan semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah. Yang kedua, hukum irasional dan formal, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan. Yang ketiga, hukum rasional dan material, di mana keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjukkan pada suatu kitab suci, kebijaksanaan penguasa atau ideologi. Yang keempat, atau yang terakhir, hukum irasional dan formal, yaitu di mana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Namun demikian, hukum cenderung untuk menyusun sistematika kaidah-kaidah hukum, sedangkan hukum material lebih bersifat empiris. Terima kasih.